Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan informasi menarik mengenai cara apply second year and third year work and holiday visa dan juga banyak tips-tips menarik yang tentunya kalian tidak bisa lewatkan. Seperti apa selengkapnya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, bagi kalian yang baru saja bergabung, welcome to my YouTube channel. Apa kabar Australia? Bersama saya Indra Hardianto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips dan panduan bagaimana kalian mendapatkan second year and third year work and holiday visa. Tetapi bagi kalian yang belum tahu apa itu work and holiday visa dan bagaimana cara mendapatkannya, kalian harus simak dan cek video saya tentang work and holiday visa di sini ya. Atau kalian bisa cek link di kolom komentar di bawah ini. Nah, setelah kalian mendapatkan work and holiday visa, selamat datang di Australia ya teman-teman. Tetapi bagi kalian yang belum pernah ke Australia, tentunya ini merupakan hal yang cukup menantang. Dan pastinya kalian akan berpikir, gimana sih Kak nanti di Australia itu dan kerjaan apa sih Kak yang bisa saya ambil gitu ya. Nah, di sini saya ingin membagikan tips, informasi, dan juga advice kepada kalian bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan secara mudah, terutama dengan work and holiday visa ya teman-teman. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya harus menginformasikan bahwa sebelum kalian datang ke Australia, kalian harus menentukan apa tujuan kalian datang ke Australia dengan work and holiday visa ini. Oke, tentunya pengalaman, oke pasti. Kemudian tentunya uang untuk menambah ataupun merubah nasib kalian ya. Di sini kalian bisa bekerja dan mendapatkan dolar. Oke, seperti kita ketahui bahwa work and holiday visa itu durasinya antara 1 tahun sampai 3 tahun ya. Di sini kalian harus tahu apa tujuan work and holiday visa kalian. Apakah hanya 1 tahun saja, 2 tahun, atau 3 tahun? Ini tergantung dari kalian dan apakah kalian memenuhi syarat-syarat yang nantinya diperlukan untuk mendapatkan second year ataupun third year. Oke, langsung saja. Setelah kalian mendapatkan work and holiday visa, kalian harus menentukan preference kalian. Kalian nantinya akan bekerja di bidang hospitality atau farming. Karena kita tahu ya bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan second year work and holiday visa, kalian harus bekerja selama 88 hari atau 3 bulan di spesifik area di Australia. Nah, pekerjaannya banyak sekali ya teman-teman. Kalian bisa bekerja di bidang hospitality, farming, kemudian COVID health, ataupun kalian juga bisa bekerja di bidang kehutanan di Australia. Nah, ini bisa kalian simak selengkapnya dan juga cek di imi.gov.au ya untuk lebih lengkapnya. Nah, setelah kalian menemukan apa preferensi ataupun passion kalian, kalian di sini tentunya harus melihat lokasi mana yang nantinya akan kalian tuju. Tentunya di sini kalian nggak banyak informasi ya. Sekali lagi di sini kalian harus mengunjungi website imigrasi Australia. Kemudian kalian klik second year work and holiday visa subclass 462. Karena ini merupakan subclass bagi negara kita ya. Oke, setelah kalian sudah menemukan preferensi kalian, setelah kalian sudah tahu bidang apa yang nanti kalian akan kerjakan, dan setelah kalian tahu lokasi mana saja yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan second year dan juga third year work and holiday visa ini, kalian nantinya harus mencari pekerjaan yang kalian inginkan.
Oke, di sini muncul pertanyaan, gimana sih Kak cara untuk mencari pekerjaan di Australia ini, terutama untuk mendapatkan second year visa? Banyak sekali teman-teman jalannya. Yang pertama, kalian bisa melihat beberapa website untuk mencari pekerjaan di Australia ya. Kalau pengalaman saya yang paling kredibel yaitu seek.com.au, kemudian di sini juga ada indeed.com.au, ataupun kalian bisa mencari lewat Gumtree dan juga kalian bisa mencarinya di website yang lainnya ya. Kalau kalian tidak bisa menemukan pekerjaan secara langsung di website tersebut, kalian juga bisa mencari agent ataupun agen penyalur kerja ketika kalian berada di Australia ya. Seperti The Pinnacle People, kemudian kalian kalau ingin kerja di farm, kalian bisa ke AgriLabor dan juga agen penyalur kerja yang lainnya. Di sini akan banyak sekali teman-teman dan kalian bisa Google ya. Dan tentunya kalian juga harus mengecek apakah agen tersebut valid atau tidak. Oke, di sini langsung saja saya akan memberikan tips bagaimana nantinya kalian bisa menabung sekalipun mencari pengalaman saja ya. Jadi ketika kalian mendapatkan work and holiday visa ini, itu kan ada 12 bulan. Nah, 3 bulan itu kalian harus bekerja di farm ataupun hospitality di specific area. Dan ini terserah kalian. Kalian ingin melakukannya di awal ketika kalian datang ke Australia ataupun kalian bisa melakukannya di akhir sebelum kalian meng-apply visa ini. Tetapi saran terbaik saya, istilah mengatakan bahwa kita harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ya teman-teman. Dan di sini kita harus bersakit-sakit dahulu dan juga bersenang-senang kemudian. Nah, jadi saran dari saya intinya lebih baik kalian itu mencari persyaratan 88 days atau 88 hari ini pertama kali ketika kalian datang di Australia. Jadi kalian kan tadi sudah nih mencari spesifik area mana yang cocok untuk kalian kerjakan gitu ya. Nah, di sini tipsnya apa Kak? Gini. Nah, oke, yang pertama farm. Oke, ini kebanyakan work and holiday visa maker mengambil pekerjaan farm ya. Di sini ada outdoor dan juga indoor. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa farm itu sifatnya seasonal ya atau musiman. Di sini tips dari saya, kalian harus mencari farm yang long season atau tidak mengenal musim. Ini biasanya berada di provinsi Queensland ya teman-teman. Dan di Queensland ini banyak sekali jenis farm yang bisa kalian kerjakan gitu ya. Nah, yang kedua di sini tidak hanya farm yang melulu di pertanian ya teman-teman. Kalian bisa juga mencari pekerjaan yaitu primary processing, yaitu sejenis pabrik mengenai pengolahan daging, pengolahan ikan, ataupun biji-bijian gandum, dan lain sebagainya. Ini selain pekerjaannya long hours, ini gajinya juga lumayan teman-teman. Dan di sini biasanya terdapat mes ataupun kos yang dekat dengan pabrik tempat kalian bekerja nanti. Oke, selain itu kalian juga bisa mencari di website pencari kerja ya. Kalau saya, pengalaman saya ini di seek.com seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian langsung ketik aja itu contohnya kalau farm live in farm gitu. Nah, nanti di seek.com itu ada pilihan kode pos ataupun suburb ataupun area yang masuk dalam kualifikasi di website imigrasi Australia ya. Kalian masukkan saja itu kode pos ataupun suburb ataupun area yang masuk dalam daftar imigrasi tadi. Dan di situ nantinya kalian akan bisa menemukan banyak sekali teman-teman apa itu yang namanya live-in farm. Maksudnya di sini mereka memberikan akomodasi bagi kalian. Ada yang gratis, ada juga yang nantinya hanya membayar kurang lebih 70 sampai 100 dolar ya per minggunya ya. Jadi dari tempat kalian tinggal ke tempat kerja itu nggak terlalu jauh dan ini tentunya akan menghemat cost living kalian gitu ya.
Oke, yang kedua ini favorit saya, teman-teman. Jadi saya memang expert di hospitality karena memang saya dulunya kuliah di hospitality ataupun pariwisata manajemen di Indonesia dan juga di Australia. Jadi dulu saya memilih pekerjaan di bidang hospitality. Oke, tentunya di sini sangat tricky ya teman-teman karena memang untuk mencari pekerjaan hospitality di regional area ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Tetapi di sini ada tips dari saya teman-teman. Jadi untuk hospitality kalian bisa memilih pekerjaan yang sesuai passion kalian. Entah itu housekeeping, kemudian front office ataupun food and beverage attendant. Ini terserah kalian mau masuk ke dalam bidang apa. Tetapi yang paling penting ini saya membagikan informasi agar kalian bisa menghemat dan juga menabung lebih banyak. Oke, gimana Kak itu caranya? Oke, sekali lagi saya di sini nggak tahu kenapa sampai 7 tahun ini saya selalu menggunakan seek.com karena mungkin takdir saya di seek.com juga. Jadi silakan kalian lihat seek.com, kemudian kalian bisa coba ketik di atas ya, itu ada live-in housekeeper gitu. Kalau kalian mempunyai keinginan untuk menjadi housekeeping, yaitu bersih-bersih hotel ataupun bersih-bersih akomodasi di caravan park, ataupun kalian bisa juga bekerja di regional area yang in the middle of nowhere, tetapi di situ banyak sekali orang-orang yang melakukan road trip dan mereka camping ataupun singgah di sana untuk beberapa hari. Ini banyak sekali teman-teman. Dan beberapa teman saya juga ada yang kerja di tengah-tengah gurun pasir, ada yang di tengah-tengah padang savana, ada yang di tengah hutan. Ini banyak sekali holiday house ataupun holiday accommodation ya teman-teman. Ya, itu tadi. Silahkan kalian balik lagi ke seek.com. Terus kalian coba ketik live-in housekeeper. Kemudian kalian masukkan suburb dan juga kode pos di kolom tersebut. Dan kalian cari. Di situ banyak sekali jenis pekerjaan ataupun perusahaan yang memiliki akomodasi dan mereka membutuhkan pekerja seasonal kayak working holiday visa maker ini, teman-teman. Dan kalian di situ ada yang gratis loh, teman-teman. Jadi di situ kalian bisa dapat akomodasi gratis, makan gratis, dan itu nantinya full gaji akan masuk ke pocket kalian gitu loh. Nah, ini terserah sih, ini terserah kalian, tetapi itu tips dari saya. Jadi kalau kalian memang merasa kurang bebas, kalian bisa cari akomodasi lain, tetapi kalau ada yang menawari free, why not gitu kan. Kemudian selanjutnya, ini yang jarang diambil oleh work and holiday visa makers. Kita tahu ya teman-teman, kalau di Australia ini ada yang namanya bushfire atau kebakaran hutan. Dan ini masuk ke dalam kategori yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai syarat untuk mendapatkan second year atau third year work and holiday visa, teman-teman. Dan di sini kalian bisa bekerja di departemen kehutanan ya, teman-teman. Jadi advice saya balik lagi ke seek.com ataupun website terserah kalian, baik itu Gumtree, Indeed, ataupun yang lainnya. Silakan kalian lihat bushfire worker gitu ya. Terus kalian masukkan, atau kalau bushfire kayaknya semua regional area masuk ya. Jadi kalian langsung saja cari dan nanti banyak sekali, terutama ini kalau musim panas ya, musim summer, itu banyak sekali perusahaan ataupun departemen kehutanan Australia yang menginginkan seasonal worker untuk membantu mereka seperti menanam lahan yang gundul, kemudian membantu membersihkan ranting-ranting di daerah tertentu karena kebakaran dan lain sebagainya. Dan ini gajinya lumayan fantastis ya teman-teman. Jadi ada salah satu teman saya yang memang bekerja di sana dan mereka bisa membawa tabungan untuk pulang ke Indonesia dan membangun bisnis di Indonesia gitu ya. Nah, setelah kalian menemukan pekerjaan yang kalian sukai, kalian nantinya tentu akan mendapatkan panggilan wawancara ataupun virtual interview dengan perusahaan atau pemberi kerja yang nantinya akan kalian tuju ya. Nah, di sini kalian harus make sure teman-teman. Kalian harus benar-benar bertanya kepada mereka apakah pekerjaan ini eligible untuk masuk ke dalam syarat second year visa, untuk mendapatkan second year visa work and holiday visa atau enggak.
Nah, kemudian kalian juga harus memastikan berapa gaji yang kalian dapat dan berapa jam kalian akan mendapatkan pekerjaan dalam satu hari. Ini sangat penting ya teman-teman, karena nantinya payslip ataupun slip gaji itu nantinya akan kalian butuhkan untuk kalian apply persyaratan di second year work and holiday visa di imigrasi Australia ya. Nah, kenapa kalian harus menentukan dan bertanya dan juga double check kepada employer mengenai gaji dan juga jamnya? Ini karena kebanyakan pekerjaan ini ada di pelosok Australia ya teman-teman, dan ini tentunya kalian nggak mau wasting time atau membuang-buang waktu kalian ya. Jadi ketika kalian interview, entah itu secara virtual ataupun secara telepon, kalian harus benar-benar tanya, Pak atau Bu, ini berapa lama pekerjaan ini dibutuhkan, dan nantinya saya dapat gaji berapa per jamnya, dan berapa jam saya akan dapat sehari ataupun seminggu. Ini penting teman-teman, karena nanti kalian akan bisa mengkalkulasi berapa total gajian yang akan kalian dapat dalam seminggu, kemudian berapa biaya akomodasi yang harus kalian bayar, dan lain sebagainya. Makanya tadi saya juga menyebutkan bahwa kalian harus semaksimal mungkin searching saat ini, agar kalian nanti kalau laki, kalian nanti bisa mendapatkan tempat tinggal gratis ya teman-teman. Dulunya saya juga sempat punya pengalaman, saya menjadi individual aged carer. Di situ saya diberi tugas oleh salah satu orang tua ataupun anak dari mereka merekrut saya untuk merawat orang tua mereka, teman-teman. Di situ saya dikasih akomodasi gratis di rumah sendiri, kemudian saya dikasih kredit card sendiri, saya bisa belanja berbagai jenis kebutuhan yang saya inginkan dan juga kebutuhan dari orang tua mereka. Ini sangat beruntung banget teman-teman, dan ini kalau kalian rajin mencari, ini nantinya tentu akan menambah tabungan kalian juga ya. Jadi di sini kuncinya kalian harus cermat dan juga sering-sering melihat jenis pekerjaan di berbagai sumber informasi ataupun agen penyalur kerja di Australia ya. Oke, setelah kalian sudah menemukan pekerjaan, setelah kalian sudah yakin dengan pekerjaan itu, jamnya gimana, akomodasinya gimana, nah sekarang barulah kalian bisa memutuskan untuk bersenang-senang gitu ya. Tadinya sudah berakit-rakit ke hulu, kita berenang-renang sekarang. Kalian bisa ke kota-kota besar, kalian bisa ke Melbourne, ke Sydney, dan kalian bisa memilih semua jenis pekerjaan kalian di 9 bulan sisa ini tadi ya. Nah, di sini kalian bisa kerja di hotel mewah ataupun di hospitality, restoran, fine dining restoran. Ini kalian harus benar-benar manfaatkan waktu kalian ya. Karena nantinya ketika kalian mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang top, ini akan membantu ataupun CV kalian menjadi lebih menarik, dan nantinya tentu ini akan mempermudah kalian dalam mencari pekerjaan selanjutnya di Australia gitu ya. Nah, di sini banyak sekali pengalaman saya bekerja di bidang hospitality ya, entah itu di hotel, di restoran, kemudian di aged care, di child care, dan lain sebagainya. Nanti akan saya posting satu persatu di YouTube channel ini. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan berita dan informasi menarik seputar Australia. Oke, kita lanjut. Setelah itu, ini ada pertanyaan ya. Untuk mendapatkan cert year gimana Kak? Nah, untuk mendapatkan cert year sebenarnya sama saja ya teman-teman. Tetapi untuk mendapatkan cert year ini, kalian harus bekerja lebih lama lagi, yaitu selama 179 hari atau 6 bulan di tahun kedua kalian work and holiday. Gitu ya. Jadi nantinya kalian hanya sisa 6 bulan. Jadi 6 bulan kerja di regional dan 6 bulan kalian bisa explore ataupun liburan di kota-kota besar ataupun di state lainnya. Ini terserah kalian ya. Nah, di sini ada juga pertanyaan, bagaimana Kak cara untuk apply
visa second year dan juga third year. Oke, ini sama aja, tapi ini saya contohkan proses apply secara online di website imigrasi Australia ya. Oke, langsung saja sebelum kalian apply, kalian harus menyiapkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menyiapkan identity document. Ini berupa paspor kalian ya, teman-teman. Di sini kalian bisa scan ataupun kalian foto saja dan nantinya kalian harus attach di lampiran di website imigrasi Australia. Yang kedua, yaitu bank statement ataupun bank reference minimal 5.000 AUD. Tentunya di sini kalian sudah sedikit banyak bekerja dan bisa mengumpulkan 5.000 AUD ya. Oke, yang ketiga, kalian harus menyertakan proof of specific works, di mana Work and Holiday Visa Maker Indonesia masuk ke dalam subclass 462 ya. Dan yang keempat, ini sebenarnya hanya additional form, yaitu form 464. Oke, nah setelah kalian sudah memenuhi persyaratan tersebut, kalian langsung saja masuk ke imi.gov.au. Di sini langsung saja ketik Second Year Work and Holiday Visa Subclass 462. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena Indonesia masuk ke dalam Subclass 462. Oke, setelah kalian klik ini, ayo saya pandu bersama-sama di sini ya. Kita simak bersama-sama. Nah, silakan kalian klik Second Work and Holiday Visa, kemudian buka IMI account kalian dan klik Continue. Nah, kemudian New Application, dan kalian klik di bawah sendiri Working Holiday Makers. Nah, di sini jangan sampai salah, ini kalian klik Subclass 462 ya. Nah, kemudian kalian tick I have read and agree to the terms and condition. Dan kalian klik Next. Nah, kemudian kalian masukkan current location karena saya apply onshore, jadi saya klik Australia. Kita lengkapi semua. Dan application second work and holiday. Kemudian kita lengkapi dan masukkan previous application kalian. Saya menggunakan Grand Visa Number dan masukkan Grand Visa Number kalian. Next, masukkan pasport detail kalian. Dan juga masukkan National Identity Card kalian atau KTP. Dan silahkan kalian review details kalian ya. Kemudian lampirkan semua persyaratan, payslip dan lain-lain. Kemudian next. Nah, setelah itu kalian langsung melakukan pembayaran baik itu melalui debit card ataupun credit card. Biaya visa second year ini yaitu sebesar $495 AUD atau sekitar 5-5,5 juta rupiah ya. Nah, setelah itu kalian akan dapat 3 email dari imigrasi Australia ya teman-teman. Yang pertama yaitu notifikasi bahwa kalian sudah launch aplikasinya dan mereka sudah menerima aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kalian akan mendapat email bridging visa. Bridging visa ini merupakan sebagai visa jembatan ya, seperti bridge. Jadi ini sebagai visa yang menjembatani kalian dari visa work and holiday yang tahun pertama sampai nanti akhirnya visa second year kalian akan granted gitu ya. Ini akan langsung otomatis kalian akan mendapat bridging visa ya. Jadi langsung aktif. Oke, dan yang ketiga biasanya kalian akan mendapatkan email medical check up kalau kalian masa medical check up-nya sudah expired dan biasanya mereka akan meminta kalian untuk melakukan medical check up lagi dan mereka akan memberikan HEP ID ataupun nomor khusus untuk medical check up di salah satu visa center di Australia. Jadi kalian nanti ikuti saja prosedurnya di situ ya. Nah, setelah kalian sudah submit persyaratan second year work and holiday visa, kalian di sini harus menunggu ya. Dan nantinya ketika granted,
kalian akan mendapatkan second year work and holiday visa Australia. Nah, di sini ada kesempatan lagi bagi kalian yang ingin mendapatkan third year work and holiday visa atau tahun ketiga, dengan catatan kalian harus melakukan pekerjaan yang sama di spesifik area yang sama dengan total bekerja selama 179 hari atau 6 bulan ya teman-teman. Gak masalah selama ini kalian punya semangat lagi untuk membantu industri pertanian dan juga hospitality di Australia. Sekaligus ini bisa membantu pundi-pundi dolar di tabungan kalian ya. Tentunya jangan lupa karena ini work and holiday visa, kalian harus holiday ya teman-teman. Kalian harus liburan dan kalian harus mengeksplor keindahan alam dan budaya Australia. Bagi kalian yang ingin mengetahui keindahan alam dan juga budaya di Australia, saya juga ada beberapa video jalan-jalan keliling Australia loh. Dan di sini setiap minggunya saya akan update wisata terbaru di seluruh Australia. Langsung saja kalian cek videonya di sini ya. Dan banyak yang video-video lainnya mengenai Australia. Demikian tips dan juga cara untuk mendapatkan second year and third year work and holiday visa. Semoga bagi kalian yang berjuang di bulan ini untuk mendapatkan SRPI ataupun yang sudah berubah nama menjadi Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa Maker, ini saya ucapkan selamat berjuang dan sampai jumpa di Australia ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan apapun mengenai Australia ataupun pengurusan visa Australia, silahkan kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini agar manfaatnya tidak terhenti di sini saja ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa selalu pantengin YouTube channel saya ini, karena ini akan ada salah satu program ke Eropa ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum bisa mendapatkan work and holiday visa di tahun ini atau kepikiran untuk pindah haluan ke Eropa, nanti ada tips dan informasi menarik. Oke? Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Australia. See you soon. Terima kasih.